Masyarul muslimin, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian ngaji bareng terjemah hadis arba'in lanjutan nomor 10. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, hadis nomor 10 mari kita buka bareng-bareng. Kita masukkan ke dalam hati kita masing-masing. Nomor 10, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula yutilu safara as'asa akhbara yamuddu yadayhi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa hudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Rawahul Muslim. Artinya ini sebagai SOP kita pagi ini seperti biasa. Yang pertama, mengetahui kandungan makna pada hadis yang kita kaji pagi ini. Yang kedua, mengetahui manfaat daripada hadis ini. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mengamalkan hadis ini. Arti hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah thayyibun, maha baik. Tidak akan menerima sesuatu amalan, sesuatu apapun illa thayyiban, kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amarul mu'minina, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalina, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada para rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu, hai para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu makanlah kalian wahai para rasul, minat thayyibati, dari perkara yang baik-baik saja, wa'malu sholiha, yang kedua, dan beramalah dengan amalan yang baik. Faqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian wahai orang-orang yang beriman, min thayyibati, dari perkara yang baik-baik, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yutilus safara, menyebutkan ada seorang pemuda, seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan panjang, as'asa, dalam keadaan keriput, dalam keadaan acak-acakan, dalam keadaan ya namanya orang dari dalam perjalanan itu ya kusut lah begitu ya. Nah gitu. Akhbaro, kemudian dia dalam keadaan berdebu, yamudu, dia memanjatkan ya, yadahi, mengangkat yadahi, kedua tangannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka Nabi Muhammad mengatakan, wa mat'amuhu haramun, sementara makanannya yang dia makan adalah dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun, dan minumannya juga didapatkan dari yang haram. Wa malbasuhu haramun,
dan pakaian yang dia kenakan tadi juga dia dapatkan dari perkara yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia memenuhi perutnya, mengenyangi perutnya bil harami, dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan, manfaat hadis satu. Manfaatnya, faedahnya yang pertama adalah Allah mempunyai sifat thayyibun, zat yang maha baik. Karena hadis ini adalah hadis pernyataan, maka perlu kita pahami bersama. Kalau hadis pernyataan di situ tidak begitu jelas apa perintahnya, maka sikap kita adalah menjadikan hadis itu sebagai dalil dalam hidup kita sehari-hari. Kalau Allah menyatakan sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu maha baik, tidak hanya baik tapi maha baik, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Artinya kita paham, jadi Allah itu tidak mau menerima amalan-amalan yang tidak baik, hanya yang baik-baik saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 yang harus kita pegang. 4 ini harus baik. Apabila 4 ini tidak baik kemudian kita lakukan, maka amalan itu mardudun, ditolak. Tidak hanya ditolak, otomatis mardudun itu tertolak. Awalan ter pada kata tolak menunjukkan arti otomatis, ya gitu ya. Misalnya terminum, nah itu enggak minum, sudah otomatis minum gitu ya. Nah itu. Jadi 4 itu adalah yang pertama, amalan harus baik. Yang kedua, harta harus baik. Yang ketiga, ucapan atau kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita, dari mulut kita, yang pabriknya dari hati kita, itu harus baik. Maka perlu diawali dari pemikiran yang baik. Kemudian yang keempat adalah akidah yang baik. Ada 4. Amal mesti baik, harta mesti baik, kemudian ucapan, kalimat yang keluar dari mulut kita harus baik, kemudian akidah kita harus baik. 4 perkara inilah yang harus kita pahami, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa amalan harus baik? Maksud baik di sini bukan baik menurut bahasa Indonesia, tapi baik menurut syariat Islam. Sesuatu dikatakan baik, amalan itu dikatakan amalan yang baik apabila amalan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran ada perintahnya, kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sebagai contohnya. Kalau tidak seperti itu, di Quran tidak ada, Rasulullah tidak mencontohkan, kemudian kita melakukan, kita punya kreativitas sendiri untuk membuat ibadah, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya Allah tadi menyuruh Rasul apa? Selain suruh makan makanan yang baik, wa'malu sholihah, disuruh beramal amalan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, harta mesti baik. Kenapa? Karena dari harta inilah yang akan kita dapatkan dan akan kita gunakan. Orang bisa sukses karena hartanya. Dari mana dia mendapatkan harta itu? Dengan cara bekerja yang baik juga, di tempat yang halal, maka harta yang didapatkan itu adalah harta yang baik. Harta dikatakan baik apabila dalam mendapatkan sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Adapun beberapa cara untuk mendapatkan harta yang baik, diantaranya adalah 1, menjadi tajirun, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pedagang.
Pedagang tidak hanya pedagang biasa, tetapi pedagang antar negara. Seperti Rasulullah SAW contohkan, beliau menawarkan perdagangannya dari kota Mekah menuju ke negeri Syam sana. Memerlukan hari berbulan-bulan, bahkan lebih dari itu. Alhamdulillah Rasulullah mampu memberikan kepada kita sebuah contoh, yaitu contoh yang sukses, contoh yang luar biasa ya. Di dalam sebuah tulisan Khairul Tanjung mengatakan beliau sukses itu karena beliau mencontoh Rasulullah cara berdagang. Di sana dikatakan apa? Seorang pedagang itu mesti punya 3 ilmu. 1, jujur. Nah, ini jujurnya penting. Seorang pedagang mesti jujur. 1 ini. Kemudian yang kedua, setia. Setia kepada siapa? Setia kepada konsumen, ya, pelanggan kita. Karena kata orang pengusaha itu di dalam istilah itu pembeli atau konsumen itu adalah raja, maka harus kita layani dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, supaya menjadi pengusaha yang sukses itu adalah selain jujur, setia, juga profesional. Jadi punya profesionalisme yang tinggi. Nah, dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW itu berdagang di negeri Syam, beliau itu pernah ada 1 konsumen yang ditinggal barangnya dititipkan oleh Rasul ketika itu lebih dari 3 hari, bahkan sampai satu minggu. Rupanya lupa, konsumen tadi lupa, dititipkan, Muhammad, aku titipkan dulu ya barangku ini ya, tapi sudah saya bayarnya, saya sudah akadnya, sudah ijab kabulnya sudah ya, harganya sekian. Nah, gitu kan? Oke. Nah, karena Rasulullah memang uswatun hasanah untuk kita dalam segala aspek kehidupan ini kan, maka diterima oleh Nabi. Kemudian konsumen tadi lupa, seminggu baru ingat, mau didatangi, Muhammad, masya Allah, bujur-bujur al-amin, bisa dipercaya, masih setia menungguin barangnya konsumen tadi. Padahal dagangan Nabi sudah habis, tinggal titipan daripada konsumen tadi. Maka inilah yang bisa kita contoh. Kalau kita menjadi pedagang sampai seperti itu, sukses itu ya. Tapi kayaknya nggak bisa kita itu menjadi pedagang seperti itu. Apalagi sampai 1 minggu, 3 hari saja sudah tidak kembali, sudah dimiliki lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu Khairul Tanjung dalam bukunya beliau mengutip kesuksesan Rasulullah SAW dalam berdagang. Nah, dagang yang baik yang dilandasi dengan ilmu akan menghasilkan harta. Nah, harta yang baik itu nanti akan diberikan kepada diri kita, keluarga kita konsumsi menjadi harta yang baik. Inilah nanti yang akan menjadi wasilah dikabulkannya doa. Kalau dibalik haram, maka menjadi wasilah ditolaknya doa kita. Nah, itu mesti harta yang baik. Dan harta ini nanti di hari kiamat, ini pertanyaannya 2. Beda dengan ilmu. Kalau ilmu itu 1 aja, ilmu kau dapatkan, kau amalkan untuk apa? Umur juga cuma 1, umur kau gunakan, kau habiskan untuk apa? Udah gitu. Tapi kalau harta ini double ya, muka belakang. Harta ini kau dapatkan dari mana? Dengan cara apa kau dapatkan? Nah, ini yang penting, wahai para koruptor. Ini koruptor itu kan harus tahu nih, ya kan? Supaya apa? Supaya koruptor itu selamat di dunia dan di akhirat. Maka saya ingatkan, wahai para koruptor yang kalian melihat tayangan ini, tolong bertobatlah, sadarlah kalian adalah pencuri-pencuri ulung, maka kalian mesti bertobat, kembalikan uang negara, karena kondisi bangsa kita ini sedang sarut-marut, sedang kelaparan, sedang kesulitan. Kalian jangan seperti itu. Saya buka-buka para koruptor, tidak ada yang pendidikannya cuma SMA, tidak hanya S1,
bahkan esnya banyak sekali. Kurang apa pengetahuan kalian? Tetapi kenapa tidak mencontohkan kepada bangsa ini? Bukankah dulu tahun 60-an Malaysia belajar ke Indonesia? Tapi sekarang Indonesia mau belajar ke Malaysia ditolak-tolak. Nah, ini akibat apa? Karena akibat ketidakjujuran kita. Oleh karena itu, sadarlah, bertobatlah, mumpung Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua, kepada kalian semua, wahai para koruptor. Harta korupsi yang diambil ini bukan ratusan triliun, bukan ratusan saja Bapak Ibu sekalian, tapi ribuan triliun. Kalau ini bisa kita tarik kembali, dikembalikan kepada negara, bisa dipakai untuk nyicil utang, paling tidak bisa bayar bunganya. Jadi kita ini memang Masya Allah sudah merdeka 77 tahun, kok makin hari makin tambah utangnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan negeri kita dibebaskan Allah dari lilitan utang. Nanti kalau ditanya di akhirat utang ini nggak bisa, kira-kira siapa yang menanggung? Rasulullah dalam suatu peristiwa ada sahabat yang meninggal dunia. Rasulullah disuruh menyolatkan. Rasul silahkan sholatkan. Rasul tanya, ini jenazah ini punya utang nggak? Punya ya Rasul. Udah, nggak mau Rasul. Tapi ada sahabat yang menjamin. Rasul, saya yang menjamin utang ini. Betul, ya. Nah, ternyata saya berhari-hari belum dibayar juga. Ditanyakan, sudah dibayar belum nih? Belum Rasul, insya Allah besok lah. Besok ditanya lagi, sudah dibayar belum? Sudah Rasul. Nah, Rasulullah tenang. Rasulullah tidak mau menyolotkan jenazah yang punya utang, ya kan? Makanya utang ini penting. Mari kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau siapa tahu di antara kita ini punya tetangga koruptor kan? Kita ingatkan sebagai nasihat kita kepada sesama muslim, ya kan? Ditanyakan gitu. Utang negara ini kira-kira nanti di akhirat siapa yang menanggung? Kira-kira Pak Sugiharto mungkin ya yang menanggung mungkin ya. Kalau enggak, yang menanggung adalah imamnya. Siapa imamnya? Imam Suheri. Nah, itu kalau di sini gitu ya. Kalau di negara kita siapa imamnya? Imamnya adalah yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Maka seluruh rakyat Indonesia yang memilih imam, pemimpin, kemudian punya utang banyak, maka semuanya bertanggung jawab. Berat enggak ini? Berat sekali. Makanya Islam dalam Al-Quran, bahkan sunnahnya Nabi, itu memberi pengetahuan kepada kita bagaimana cara memilih imam, cara memilih pemimpin. Pemimpin itu kalau dilandasi dengan ilmu, maka akan meringankan beban rakyat. Coba Bapak Ibu buka sejarah keturunannya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ya, Abdul Aziz, pokoknya cucunya yang jadi raja itu, jadi sultan, ya kan? Betapa semua keadilan yang beliau sebagai pemimpinnya merasakannya. Bahkan ketika itu kesulitan orang menyalurkan sedekahnya, zakatnya. Perjalanan jauh itu baru ada, 10 kilo baru ada lagi. Nah, coba di Indonesia, apalagi kilo-kiloan, 1 meter saja kita melangkah, di situ sudah ada orang yang profesinya menadahkan tangan. Di perempatan-perempatan itu, kalau di Banjarmasin, 1 perempatan itu petugasnya itu ada 4, dan itu menggunakan musik-musik yang musik itu banyak disukai oleh orang Indonesia gitu ya. Padahal musik itu kan khilafiyah kan, gitu. Nah, jadi kita berdoa ya, semoga utangnya lunas, harus lunas. Bagaimana caranya? Kita kasih tahu itu para pemimpin kita, para teknokrat kita, ya, kita sampaikan bahwa sumber daya alam kita di Indonesia amat sangat luar biasa, harusnya dikelola secara
benar-benar sehingga mampu mengembalikan utang. Kita harus berdoa ini. Jangan pesimis, kita optimis saja, ya kan? Yang penting untuk yang akan datang kita harus waspada. Jangan sampai kita punya pemimpin yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Gak usah khawatir, kita mohon kepada Allah yang Maha segala-galanya. Ini tadi harta, harus baik. Kemudian yang ketiga, ucapan, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita harus baik. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak bisa, ya sudah, diem aja, selamat gitu, ya kan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hati-hati dalam mengucapkan kalimat-kalimat, ya, kalimat. Karena kalimat yang tidak baik itu juga akan menjadi penyebab ditolaknya doa kita. Yang keempat, akidah. Ini yang penting, ya, cikal bakale manungso iku dari akidahnya, ya. Ini tolong nanti Pak Imam Suheri terjemahkan. Cikal bakale wong urip ning alam dunya ini tergantung kaya apa akidah manungsa iku, gitu ya. Nah, dulu saya itu di Jogja itu, kalimatnya Pak Ahmad Dahlan itu bahasa Jawa semua, tulisannya aja tulisan Jawa. Ahmad Dahlan, Habibullah. Kenapa kok Habibullah? Karena beliau Habib. Beliau itu mengatakan begini, bahasa Jawa ya, sing sapa wonge sing arep murid-muripi Muhammadiyah, ayo silahkan, monggo. Barang siapa yang ingin menghidupi Muhammadiyah, ayo silahkan. Ananging sing sapa wonge sing ingin urip ning Muhammadiyah, mengko dhisik. Barang siapa yang ingin hidup di Muhammadiyah, nanti dulu. Nah, begitu. Itu bahasa Jawa yang sudah diterjemahkan bebas. Artinya satu kalimat bahwa Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam yang membawa anggotanya kepada kebaikan dalam akidah. Nah, kita masih ingat ya apa yang diajarkan oleh beliau. Yang pertama, surah Al-Maun. Kenapa? Karena di surah Al-Maun itu Allah bertanya, siapa di antara kalian yang menjadi pendusta agama? Saya ingat ya, katanya Prof. Din Samsudin itu ketika ceramah itu begini, kalau Islam itu dinista, itu umat Islam langsung saja bereaksi, sensitivitasnya itu tinggi. Itu kalau agamanya dinista, nabinya dinista. Tapi kalau agamanya didustakan kok aman-aman saja ya. Padahal itu lebih berbahaya loh. Ya, mendustakan agama itu lebih berbahaya dibandingkan menista agama. Nah, oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan ini. Sampai santrinya itu 3 bulan sampai 6 bulan itu jenuh tanya, "Guru, kenapa pelajaran enggak naik-naik? Ini terus." Kata gurunya yang bijaksana, "Wis tak amalkan burung?" "Sudah kau amalkan atau belum?" "Belum, Guru, amalkan dulu." Udah disebarkan kemana-mana, jangan sampai manusia di sekitar situ menjadi pendusta agama. Siapa mereka yang mendustakan agama? Yang tidak peduli terhadap anak yatim, tidak mau memberi makan pada orang-orang miskin. Oke, tidak mau memberi karena tidak punya, tidak masalah. Tetapi tidak mau menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ini pendusta agama ini. Kalau ada pembangunan masjid, kita tidak bisa membantu, tidak bisa sedekah, infak jariyah, tidak masalah karena nggak punya. Tapi hendaknya kita meng-share informasi itu supaya masjid-masjid yang memerlukan bantuan bisa segera selesai. Nah, 2 minggu yang lalu masih ada tiang-tiang di sini, sekarang sudah nggak ada. Luar biasa, memang Muhammadiyah itu hebat ya. Tapi juga tidak boleh sombong. Kita harus kembalikan kepada Allah. Kalau di Jawa itu kan Muhammadiyah itu kaum tua karena duluan lahirnya. Tapi begitu saya di Banjarmasin jadi kaum muda gitu. Entah apa yang terjadi ya, nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah adik-adik ini para generasi penerus itu diharapkan nanti itu bisa menyampaikan akidah sebagaimana yang Kiai Haji Ahmad Dahlan
dakwahkan kepada mereka. Akidah ini juga menjadi salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah harus betul. Kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang memang benar-benar akidahnya murni. Jangan sampai menjadi pemimpin kemudian cara mendapatkannya dengan cara melakukan kesyirikan, maka amalan yang seperti itu pun ditolak. Kok bisa? Bisa. 2 tahun yang akan datang akan terjadi pilek, pemilihan legislatif, pilpres, pemilihan presiden. Para calon tidak semuanya dari orang yang beragama Islam. Bahkan orang yang agamanya Islam yang tidak begitu paham terhadap Islamnya juga mendatangi para dukun, mendatangi uskun, ustadz tapi profesinya dukun, orang alim, didatangi. Guru, bagaimana supaya saya itu bisa dipilih oleh rakyat? Dukunnya mengatakan, "Dah, modalmu piro, duitmu piro." Ini sudah melanggar ini. Mari politik ini nanti. Saya cuma 2T aja guru. Oh cukup itu, sudah sebarkan saya aja harta itu, ya kan? Apa kegiatannya? Serangan fajar. Tapi nanti ditingkatkan, bukan fajar lagi, serangan ba'da asar. Gitu ya, supaya tidak sama kan gitu. Tapi ujung-ujungnya melanggar aturan. Makanya saya ingatkan kembali, mumpung saya masih bisa mengingatkan, tolong untuk yang akan datang jangan sampai tergiur dengan Soekarno-Hatta. Jangan tergiur, ya kan? Karena itu akan menjerumuskan kita untuk mengorbankan negara kita, dan aset-aset negara kita akan rusak gara-gara itu. Oleh karena itu kita harus bujur-bujur. Kemudian manfaat hadis yang kedua adalah syarat diterimanya doa itu tadi ada 4 ya. Yang pertama itu mesti kita itu makanannya tanda-tanda. Enggak apa-apa ya. Oh ya, diambil aja Pak lah. Maaf ya, ini kok selalu enggak selesai ini. Minta waktu 1 menit. Syarat dikabulkannya doa itu ada 4. Yang pertama, usahakan makanan, minuman, pakaian yang halal saja. Jangan ada itu masuk ke dalam tubuh kita, karena itu akan menjadikan penyebab orang itu tidak dikabulkannya doa. Kemudian yang keduanya, syaratnya adalah tadi menurut hadis ini itu dalam keadaan safar. Ya, situasinya juga acak-acakan, itu sudah memenuhi syarat. Kemudian mengangkat tangan, yang muddu yadaihi ilas sama. Kemudian ya Rob, ya Rob, ya Rob. Yang keempat adalah menyebut nama Allah, mengagungkan. Ini sudah terpenuhi syarat dikabulkannya doa. Akan tetapi kata Nabi, makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Kemudian dia memenuhi perutnya itu dengan sesuatu yang haram. Fa'ana yustajabu, maka bagaimana Allah akan mengabulkan? Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan, perhatikan makanan, minuman, pakaian ini harus dijamin halal, ya kan? Kalau perlu dikasih label halal, kemudian dalam beramal harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.